maka sejatinya perintah menyembelih Nabiullah Ismail adalah bukan perintah untuk membunuh Nabiullah Ismail, tapi perintah untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap dunia. Kalau Nabi Adam ditalqin oleh Allah Subhanahu wa taala, diisi kalbunya dengan kalimat taubat. Sudah ditalqin? Kenapa bisa terasa? Karena yang menalkin harus orang-orang yang punya otoritas langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menanamkan ismudzat. Jika mohon maaf yang memasukkan adalah orang yang salah, maka yang masuk pun akan salah. Ini yang diajarkan oleh pangarsa Abah, yang diintisarikan dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Apa? Yang pertama tahapannya adalah takhalli. Takhalli ini adalah tahap pengosongan. Dikosongkan dari apa? Dikosongkan dari sifat-sifat buruk. Dikosongkan dari tinggi hati. Dikosongkan dari kesombongan. Dikosongkan dari kekufuran. Dikosongkan dari kemunafikan, dikosongkan dari nafsul lawamah. Dan ini yang kemudian dilalui oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim di usianya yang 70 tahun lebih, Allah Subhanahu wa taala belum mengaruniai keturunan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabiullah Ismail alaihissalam sebagai putranya, maka apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Bawa ke sebuah lembah yang bernama Bakkah. Belum Makkah namanya, dulu Bakkah. Bakkah itu artinya adalah lembah yang tandus, cuma ada kerikil dan pasir. Bawa ke Bakkah. Bayangkan 70 tahun lebih tidak dikaruniai keturunan. Ketika diberikan keturunan, Allah memerintahkan untuk membawa ke Bakkah, dan sampai di Bakkah apa yang dilakukan? Allah memberikan perintah lagi, tinggalkan. Tinggalkan Ismail dan ibunya di sini. Yang kedua, sudah beranjak dewasa Nabi Ismail, sudah rindu Nabiullah Ibrahim. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, yuk di Lombok, silahkan dijenguk, silahkan dikunjungi. Maka Nabiullah Ibrahim berjalan dari Palestina menuju ke Mekah, bertemu Nabiullah Ismail. Sampai di Mekah, apa yang terjadi? Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi. Apa mimpinya? Antadbahuka, anadbahuka. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Mada tara? Bagaimana pendapat Nabiullah Ismail? Sejatinya ini adalah tahapan takhallinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dikosongkan dari apa? Rasa kepemilikan terhadap dunia. Dikosongkan dari rasa kepemilikan terhadap harta, terhadap keturunan, dan lain sebagainya, dikosongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pun Nabiullah Ismail juga sedang dikosongkan dari apa? Dari rasa cinta kepada dunia. Tapi memang dasarnya bapaknya adalah orang yang salih, ibunya adalah orang yang salihah, maka anaknya pun menjadi anak yang salih. Jawabannya adalah, ya abadi fa'mal ma tu'mar. Lakukan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang bersabar. Tapi itu Nabi Ibrahim, Allah yang langsung mendidik takhalli, mengosongkan kolbunya dari ta'alluq kepada dunia, kecintaan kepada dunia, ketergantungan pada dunia. Maka sejatinya perintah menyembelih Nabiullah Ismail adalah bukan perintah untuk membunuh Nabiullah Ismail, tapi perintah untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap dunia. Innamal amwal wal aulad fitnah. Harta, keturunan, fitnah.
Tapi memang manusia diciptakan dengan apa? Kecenderungan. Oh, ada di situ. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minadh dhahabi wal fiddah. Memang Allah menciptakan fitrahnya manusia itu cinta pada dunia, cinta pada lawan jenis, cinta pada harta, cinta pada kekayaan, cinta pada kedudukan, cinta pada jabatan. Maka ini tahapan yang sangat penting Bapak Ibu, untuk kemudian kita bisa membunuh rasa kepemilikan tadi. Kalau dulu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail, maka hari ini bisa jadi Ismail kita adalah kendaraan kita, bisa jadi rumah kita, harta kita, anak kita, kedudukan kita, bisa jadi. Dan ini yang paling berat, takhalli, dikosongkan. Baru selesai tahapan takhalli, kita memasuki tahapan yang kedua, yaitu adalah tahalli, diisi. Diisi dengan apa? Diisi dengan kebaikan-kebaikan, diisi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam diisi dengan kalimat taubat, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Kalau Nabi Adam ditalqin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diisi kalbunya dengan kalimat taubat. Maka ini yang kita kemudian sudah lakukan. Sudah ditalqin? Masuk? Hah? Kaos gitu? Kaos, alhamdulillah. Kenapa bisa terasa? Karena yang menalkin harus orang-orang yang punya otoritas langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa menanamkan ismudat, yang bisa menanamkan kalimat taubat, yang bisa menanamkan asmanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kalbu kita. Ketika, mohon maaf, yang memasukkan adalah orang yang salah, maka yang masuk pun akan salah. Betul. Maka dalam tahap takhalli ini kita membutuhkan orang-orang, mereka beliau-beliau yang punya otoritas khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menanamkan itu kepada diri kita. Dan alhamdulillah kita bertemu dengan salah satu mursyid, itu disebut kibritil ahmar, disebut sebagai belerang merah. Ada belerang merah? Susah, langka. Dan kita dipertemukan dengan salah satunya. Kita ditalqin, kita ditanamkan kalimat la ilaha illallah. Kalau orang biasa zikir hanya lisannya, kini kita dibimbing untuk bisa berzikir dengan kalbu kita. Dan tahalli ini juga tahapan yang sangat penting untuk menuju ke tahapan yang ketiga. Apa tahapan yang ketiga? Tahapan yang ketiga adalah tajalli. Tajalli itu apa? Tajalli itu pembuktian, Bapak Ibu. Orang kalau takhallinya benar, ketika dikosongkan kalbunya benar, ketika diisi oleh orang yang benar, diisi dengan isi yang benar, maka yang akan diperlihatkan adalah sesuatu yang benar. Kalau orang dalam tahap takhallinya justru yang baik-baiknya yang dibuang, ketika diisi malah diisi dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, maka ketika beramal dalam bentuk tajalli, tajallinya pun sudah pasti akan dalam bentuk yang salah. Karena tajalli adalah amal jawarih, amal kita. Contoh, orang kalau ahli zikir pasti apa? Husnul khuluq, akhlaknya baik, zuhud,
apa zuhud? Ya, tadi sudah dikosongkan dari rasa kepemilikan terhadap dunia. Tidak suka dengan bermegah-megahan. Kalaupun kemudian memang Allah titipkan seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf, maka kemudian semuanya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma memang titipan beda-beda Bapak Ibu. Ada yang dititipinnya Alphard, ada yang dititipin angkot, ada yang dititipin motor, ada yang dititipin rumah, ada yang dititipin sawah. Beda-beda titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita mah belum tentu dititipin Allah 1M kuat megang 1M. Kadang megang 10 juta ke habak we jeung habak kamol. Ada orang yang dititipin 1M, Masya Allah 1M disodakohkan. Beda-beda titipan itu. Nah, ini tergantung pada tahalli dan tahalli yang kemudian ini berbuah pada tajallinya tadi. Maka tajalli ini adalah tahapan terakhir, jembatan kita membangun konektivitas kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah melalui talqin kita oleh Abah langsung diberikan modal untuk bertahalli dan tahalli secara langsung. Kenapa? Kalau orang zikir jaharnya baik, maka dia pasti bersih dari dosa. Kalau orang zikir khafinya baik, maka kolbunya akan penuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan seperti orang yang kemudian ayo lagi sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, beres baca doa iftitah, tadi kompor udah dimatiin belum? Tadi helm udah dikunci belum? Nah, ini masih jadi pertanyaan. Ya, ini yang sedang kita dididik oleh pemirsa Abah. Ya, dididik pemirsa Abah supaya apa? Memiliki tajalli yang baik, dan tajalli itu tentu memiliki impact, memiliki bekas, bukan hanya untuk diri pribadi, tapi juga untuk orang lain. Maka Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepada kita dalam melalui semua proses ini. Apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka orang-orang yang mengatakan bahwa mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta. Maka para mufassir kemudian menafsirkan ayat ini bagaimana? Qul in kuntum tuhibbunallah, dikatakan kepada mereka yang mengatakan bahwa mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'u, ikuti siapa yang kemudian sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasulullah sudah tidak ada, kita mengikuti syariatnya Rasulullah, maka Rasulullah meninggalkan para warasatul anbiya, pewaris-pewarisnya para nabi, yaitu adalah para ulama. Dan salah satunya adalah guru mursyid. Ikuti guru mursyid, sam'an wa ta'atan.